selamat pagi. Akhirnya setelah 32 jam perjalanan dari Jakarta Bukit Tinggi naik bus sleeper, akhirnya aku nyampe di Bukit Tinggi. Ya, jadi selama 2 malam 3 hari ini aku bakal nginap di Bukit Tingginya. Nama hotelnya ini di Vio Syariah Bukit Tinggi. Ini ada di daerah Guguk Panjang Bukit Tinggi. Sebenarnya kalau jalan kaki ke Jam Gadang itu agak jauh ya, mungkin sekitar 20-30 menit. Tapi kalau naik Grab atau naik motor begitu itu sekitar 8-10 menit. Selama 3 hari 2 malam di Bukit Tinggi di Vio Syariah ini aku nyewa kamar deluxe double economy. Jadi itu harganya 180.000 per malam. Belum termasuk sarapan dan free wifi di sini. Dan tadi aku udah nyoba, semalam aku udah nyoba, itu kenceng, lumayan kenceng banget sih untuk wifi-nya. Dan kita mau room tour dulu untuk lihat, misalnya kalian mau datang ke Bukit Tinggi, mau cari penginapan yang cukup murah, ekonomis untuk keluarga, mungkin kalian bisa pertimbangkan di Vio Syariah. Tapi disclaimer dulu nih, ini video tidak disponsori oleh siapapun, termasuk di Vio Syariah sendiri. Jadi ini review jujur. Kalian bisa tentuin apakah ini worth it untuk kalian, untuk keluarga atau enggak. Oke, kita mulai dulu dari tempat tidurnya. Tapi seperti kalian lihat ini kamarnya memang luas banget. Luas, ini masih banyak space di sana. Ini luas banget. Dan ini untuk berdua sangat-sangat nyaman, apalagi sendiri kayak aku. Penginapnya sendiri. Bersih, bantalnya, kasurnya empuk juga. Semalam udah nyobain, baru nginap 1 malam. Lalu mereka bakal kasih handuk, ini satunya lagi udah aku pakai di kamar mandi. Tempatnya bersih, beneran bersih. Seperti kalian lihat juga tidak ada AC. Kenapa? Karena emang di Bukit Tinggi sendiri emang udah dingin ya. Dan selanjutnya di sini mereka sediakan sajadah. Kalau misalnya kalian mau sholat begitu, disediakan sajadah. Lalu ada kaca, dan di sini di depan ini langsung jalan dan permukiman warga gitu. Dan di sebelah sisi kiri itu ada TV. Aku udah coba nyalain tapi nggak ada ininya ya, programnya, siarannya. Apakah memang harus diatur dulu atau minta bantuan? Tapi kayaknya nggak perlu deh, karena aku datang kemarin bukan untuk nonton gitu. Lalu mereka juga sediain 2 air mineral dan meja serta kursinya ya, misalnya perlu untuk mengerjakan sesuatu. Lalu kalau misalnya kalian lihat di sini, ini sandal ya, tapi sandal bukan sandal dari hotel karena mereka tidak menyediakan sandalnya. Dan ada beberapa colokan di sini, ada 1, lalu di sini ada 2. Dan kita coba ke area kamar mandi. Nah, di sini wastafelnya, ada kacanya, ada wastafelnya, lalu ada tempat sampah di sini. Di sini ada mungkin beberapa tempat penyimpanan. Dan kita masuk ke kamar mandinya. Ini dia. Jadi pakai shower, ada embernya. Jadi mungkin kalian bisa minta aja ke pegawainya, mudah-mudahan dikasih. Apalagi kalian bawa keluarga, bawa anak kecil yang susah pakai shower begitu. Tadi ada handuk, lalu ada WC duduknya, dan sayangnya di sini nggak ada air panas ya. Jadi ya dingin-dingin juga nih, mandi udah Bukit Tinggi dingin. Air dinginnya juga, mandinya juga dingin. Tapi ya untuk harga 180.000 ini worth it banget sih menurut aku. Karena yang aku paling pengen ya kalau di tempat penginapan meskipun murah itu kebersihannya, dan mereka benar-benar jaga kebersihannya. Tadi dari kamar mandi juga itu kelihatan banget kalau misalnya jorok atau gimana, tapi bersih gitu, jadi nyaman. Apalagi tempat tidurnya
bed covernya begitu. Ini benar-benar bersih dan nyaman. Oh iya, salah satu hal yang mungkin kalian harus tahu juga, misalnya kalian mau nginap di View Syariah Bukit Tinggi ini atau di beberapa penginapan di Bukit Tinggi, kalau kalian misalnya bawa pasangan itu wajib menyertakan surat nikah atau buku nikah gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh gitu loh, nggak yang kayak bawa pacar terus nginap satu malam begitu di sini, nggak. Jadi kalian patuhi aja aturannya. Kalau memang kalian bawa pacar begitu atau cuman bawa temen cewek, ya kalau nggak bisa nunjukin buku nikahnya ya harus nyewa satu lagi kamar begitu, karena kita memang harus menjaga tradisi dan budaya juga yang ada di daerah tempat kita kunjungi. Dan di sini di dalam kamar ini tadi udah disediain juga tata-tata penghuninya, salah satunya tadi yang aku sampaikan. Terus ada juga nih beberapa, nanti aku fotoin aja kalian baca, tapi ada beberapa kayak kalian harus meninggalkan juga IKTP atau KTP kalian di resepsionis, nanti diambil waktu check out. Lalu check outnya itu jam 12 siang, setelah jam 13.00 itu dikenakan biaya tambah 50.000 dan maksimal itu sampai jam 3 sore. Waktu check-in-nya itu jam 14.00. Check-in sebelum jam 12.00 biaya tambahannya 50.000. Lalu tidak diperkenankan membawa kucing hewan peliharaan. Dan ini kalau aku bilang minus, iya sih, tapi gimana ya, soalnya ini kan harga 180.000, jadi ya worth it gak worth it lah sebenarnya, atau bisa diterima juga lah, tapi ya tergantung kalian lah. Kalau menurut aku sih nggak ada masalah ya. Jadi untuk tingkat kebisingan di sini itu memang cukup terasa. Misalnya nih, ini kan langsung lorong kan, aku keluar kamar itu langsung lorong. Aku sekarang ada di lantai 2 dan berjejer tuh kiri kanan depan-depanan samping-sampingnya itu kamar, dan ada balkon yang kalau kita keluar pagi-pagi itu seger banget, langsung menghadap ke perumahan warga. Jadi memang kalau kemarin tuh malam jam 7 jam 8 masih ada orang nyanyi di sebelah gitu di luar, itu kerasa banget atau terdengar banget suara musiknya. Lalu misalnya kalau ada anak-anak atau ada orang yang jalan dari lorong begitu, itu memang cukup terdengar. Tapi ya 180.000 menurutku masih worth it. Tapi gimana menurut kalian? Iya, jadi di View Syariah ini kan ada lantai 1, 2, dan 3 gitu. Aku tadi main ke atas ke lantai 3-nya, itu ternyata hanya 2 kamar aja. Itu kalau nggak salah di 301 sama 302. Dan di depannya itu langsung kayak daerah rooftop gitu, ada kursinya, lalu kita bisa lihat pemandangan jauh lebih luas. Jadi kalau misalnya kalian mau ke di View Syariah ini, kalian bisa request kamar 301 atau 302. Karena aku juga baru tahu, kalau misalnya aku tahu, aku bakal nyewa tempat atau kamar itu. Soal harganya apakah ada tambahan atau enggak, aku belum tanya sih. Mungkin nanti aku bakal tanya, aku bakal selipkan di video ini. Dan ini juga kamarnya seluas ini juga, yang tadi soalnya terbuka, kayaknya baru ditinggalkan sama penyewanya dan lagi bersih-bersih gitu. Dan kamarnya seluas ini, tempat tidurnya seluas ini, bedanya cuma 2 kamar dan mungkin nggak akan lebih berisik begitu ya, karena akan ada orang jalan-jalan. Dan ketika keluar langsung disambut dengan pemandangan yang luas, apalagi misalnya lagi pagi-pagi hujan itu senang banget. Dan misalnya kalian mau bawa kendaraan begitu, bawa motor, ini bisa banget, jadi ada tempat. Tapi aku nggak lihat ada mobil ya, sama sekali agak sulit sih, soalnya kan di dalam, kayak di dalam kompleks gitu, dalam permukiman warga, jadi jalannya juga cukup 1 mobil aja, makanya aku tadi nggak lihat mobil-mobil parkir. Oke, itu aja untuk vlog kali ini, room tour kali ini. Kalau misalnya kalian merasa worth it, bawa keluarga, bawa teman nginap di sini, kalian datang aja. Kalian bisa cek di semua aplikasi pemesanan hotel
kalian tahu lah namanya.